Tes, tes. Oke, halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya teman-teman, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum kita lanjut, disclaimer on dulu ya, karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu balik ke resiko masing-masing. Oke. Yang pertama IHSG. Nah, IHSG hari ini cukup menarik ya. Dia ada hammer dan ditutup tepat di level support yang kita gambar kemarin di 6819. Net foreign sale masih gede ya, hampir 3 triliun hari ini. Jadi itu masih bukan kondisi yang baik ya untuk IHSG. So secara teknikal maybe besok ya, maybe ya, hopefully dia ada potensi rebound. Nah, menurut saya besok IHSG itu ada potensi rebound, nutup gap di sini dulu di 6.900, habis itu kemana I don't know, maybe sideways atau apa, atau lanjut turun, nggak tahu ya. Worst case IHSG kalau foreign masih gede keluar bisa ke sini ya. Ini skenario terburuk teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak kejadian. Mudah-mudahan IHSG udah di sini udah mulai rebound ya. So jadi ya, apapun skenarionya ya, kita sebagai trader harus harus ikut dengan market, harus bersiap-siap teman-teman ya. Hari ini saham-saham blue chip juga banyak yang rebound dari merah ke hijau ya. Salah satunya ada BBNI kalau nggak salah dan BBCA ya, yang dari merah ke hijau hari ini. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi, buat teman-teman yang mau swing di big caps itu untuk saat ini belum sih ya, masih cukup beresiko. Kita tunggu dia konsolidasi dulu ya. Kalau mau trading pendek-pendek sih bisa ya, karena besok ada potensi rebound, nutup gap di 6.900, habis itu maybe sideways dulu, turun lagi, I don't know ya. I don't know, but IHSG technically jelek, kemudian sentimen global juga masih jelek, jadi belum ada katalis apa-apa teman-teman ya, belum ada katalis apa-apa ya kan. Jadi kita nunggu dulu ya, as a trader nunggu dulu. Kalau saya sendiri per hari ini ya, saham saya cuma 2 ya, itu pun udah setengah-setengahnya ya, karena setengah-setengahnya lagi udah di TP dan posisi udah 70% cash ya. Jadi kalaupun IHSG turun, saya masih enjoy. Oke, itu untuk IHSG ya. Jadi untuk saham-saham yang kita bahas hari ini itu nggak ada korelasinya ke indeks. Yang pertama itu Unilever. Unilever ini masuk ke watchlist kita, dan sebelum kita masukkan ke watchlist juga udah pernah saya bahas ya Unilever ini. Nah, pertama kali saya bahas Unilever itu di sini ya. Waktu itu saya sarankan untuk beli di range 3.800 sampai 3.700, dan ini sempat nyentuh, habis itu masuk ke watchlist di sini di 3850. Nah, saat ini sebenarnya Unilever itu udah capai target dan posisinya sedang berada di resisten ya. Ini resisten untuk Unilever di range 4430 sampai 4400, itu merupakan resisten buat Unilever. Jadi buat teman-teman yang mungkin sebelumnya udah beli di sini, yang udah ikut, teman-teman bisa pertimbangkan taking profit boleh, yang mau hold boleh, tapi yang hold jangan lupa set trailing stop, atau pakai metode saya juga boleh ya, TP setengah dari sekarang, kemudian setengahnya lagi kalau dia naik biarin, kalau dia turun entry lagi di bawah. Nah, hopefully ya, mudah-mudahan dia bisa jadi seperti ini. Inverted head and shoulders. Mudah-mudahan di sini dia walaupun turun dengan volume kecil membuat shoulder kanan ya, mudah-mudahan bisa jadi seperti itu ya.
Jadi support saat ini buat Unilever ada di range 4060 sampai 4000 ya. Di sini areal support buat Unilever. Ya, jadi kalau seandainya ya skenario kalau seandainya teman-teman TP setengah di harga sekarang, kemudian dia turun lagi ke 4000, teman-teman bisa entry lagi di situ ya. Nah, buat yang pakai trailing stop yang maybe ya average di bawah, teman-teman bisa hold set trailing stop di bawah 4000 ya. Sekali lagi, strategi di market itu ada banyak banget ya. Pilih salah satu yang menurut kalian paling cocok dengan style teman-teman masing-masing. Ingat ya, sebelum entry saham buat plannya dulu ya. Oke, itu untuk Unilever. So far menarik. Saya nggak ikutan hari ini. Sebenarnya saya ikutan ini teman-teman ya, Mayora. Dan buat teman-teman yang follow saya di Stockbit ya, hari ini sebelum Mayora naik itu saya sempat post di Stockbit ya. Nah, kalau salah di sini ya, di sekitaran 1650 ya, tadi siang saya sempat post di Stockbit. Jadi buat teman-teman yang maybe udah ikutan, Mayora ini menarik ya. Mayora ini menurut saya menarik, ada chance menyusul Unilever. Ya, dia teman-teman bisa perhatikan ya, dia naik dengan volume gede-gede, kemudian 2 candle dia turun, volumenya tipis, dan hari ini dia kembali rebound di support dengan volume yang spike ya. Dan kalau dia mampu break 1760, maybe dia bisa ke 2000-an ya. So far ini menarik ya, hari ini saya entry ini juga, mudah-mudahan sih lanjut ya. Jadi strategi untuk saat ini buat teman-teman yang juga tertarik ya, strategi saya ada 2 ya untuk saat ini. Buat teman-teman yang belum entry, jadi teman-teman bisa nunggu dia break 1765 atau teman-teman cicil beli di harga sekarang sedikit, kemudian sisanya lagi nunggu dia break atau nunggu di supportnya di 1700-an ya. Di sekitaran harga 1700-an itu areal support untuk saat ini buat Mayora ini. So far sih menurut saya oke ya. Ini juga masuk ke watchlist kita minggu lalu. Ya, so far masih sesuai dengan planning dan hopefully ya bisa ke 2000-an ya. Oke, itu untuk Mayora. Jadi Mayora ini menurut saya masih oke. Nah, dua sektor tadi itu sektor defensif ya. Sektor defensif di mana kalau IHSG turun biasanya sektor-sektor itu ya yang naik seperti ICBP, INDF itu biasanya yang gerak kalau IHSG udah mau turun ya. Kemudian berikutnya ada di sektor gas ya, pegas. Kemarin kita bahas Raja ya. Raja juga di sektor gas, sekarang kita bahas pegas ya. Raja so far sesuai dengan analisa juga, dan pegas hopefully dia juga nyusul. Nah, buat teman-teman yang ikut channel ini ya, pertama kali saya post pegas itu di sini di Instagram saya ya. Di sini kemudian saya bahas pegas terakhir kali di YouTube di sini ya pada tanggal 28 April. Nah, waktu itu saya sarankan beli pegas di sini dengan stop loss di bawah 1400. So far masih sesuai dengan plan ya. Buat teman-teman yang udah entry, target terdekat itu ada di 1600 sampai 1615, dan di sini ada pattern bagus juga ya. Jadi seandainya pegas bisa ke 1600 dan break dari 1630, maka potensi pegas itu menarik banget ya. Di sini ya, kalau teman-teman perhatikan ada potensi double bottom atau cup and handle juga bisa ya. Ada cup and handle yang kecil, kemudian kalau kita lihat gedenya di sini juga ada cup and handle yang gede banget. Nah, jadi untuk saat ini pegas resisten kuat ada di 1630. Kalau itu lewat, maka potensinya menarik banget ya buat pegas ini
ya 2 hari terakhir juga 3 hari terakhir juga foreign flow cukup menarik ya di Pegas. Jadi so far Pegas ini salah satu saham yang menurut saya cukup menarik buat diperhatikan. Nah, strategi untuk saat ini karena risknya sudah cukup gede ya, kalau teman-teman mau maksa entry, pecah area entry jadi 3 bagian ya. Jadi 3 bagian. Contoh teman-teman mau masuk saham ini 10 juta ya, teman-teman bisa masuk 2 juta dulu di harga sekarang. Kemudian kalau dia turun entry lagi dan last entry itu di 1400 under, itu teman-teman bisa consider untuk cut loss ya. Maybe Pegas bisa ke sini lah 1885 ya, masih panjang perjalanannya dan hopefully bisa ke situ ya. Oke, itu untuk Pegas. Jadi Pegas menurut saya lumayan oke untuk saat ini. Dan berikutnya ada saham Crush. Nah, Crush ini ya hari ini menurut saya pergerakan Crush itu cukup menarik ya. Dimana dia ada hammer tepat mantul di support di 350, yang ini support yang kita gambar sebelumnya. Ya, untuk saat ini buat teman-teman yang tertarik Crush, menurut saya udah menarik ya, dengan stop loss teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 350 ya, itu sebagai area stop loss. Dia ada potensi cup and handle ya, teman-teman bisa perhatikan sendiri ya. Di sini Crush naik, volumenya gede-gede ya, kemudian dia turun dari resisten, volumenya kecil-kecil. Nah, once dia rebound lagi, I think volumenya akan gede. Kalau dia rebound lagi, nah besok-besok kalau dia naik lagi, I think volumenya akan kembali gede-gede ya. Dan chance untuk break resisten 406 itu gede, kalau menurut saya pribadi ya. Jadi untuk strategi saat ini ya, sekali lagi ya, strategi itu ada banyak cara ya untuk entry saham. Teman-teman bisa beli dari harga sekarang, oke. Kalau mau beli setengah dulu, oke. Kemudian setengahnya lagi nunggu beberapa candle konfirmasi dia rebound ya. Jadi banyak banget strategi di market, teman-teman bisa pilih salah satunya yang menurut saya yang menurut kalian itu cocok dengan kalian gitu. Kalau saya sendiri metode setengah-setengah itu oke ya, cocok banget untuk saya, makanya saya sering sekali share strategi itu di YouTube ini ya. So far menurut saya ya, Crush ini juga menarik, dan dari segi fundamental perusahaan juga labanya ya, terakhir laporan keuangan terbarunya labanya meningkat. Oke, itu untuk Crush ya. Kemudian berikutnya ada saham BRMS. Sorry ya, ini agak lolak sedikit. Nah, sembari menunggu loading, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang niatnya trading di market ya, bukan investasi, niatnya untuk trading, teman-teman ingat dulu sebelum teman-teman entry saham ya, sebelum teman-teman entry saham A, saham B atau C, teman-teman set dulu plannya ya, sehingga kalau nanti sahamnya itu jebol support, teman-teman tahu harus ngapain gitu loh. Jangan setelah sahamnya jebol support, teman-teman baru nanya ini, nanya itu, ini masih layak dibeli nggak? Nah, ini masih layak di hold nggak? Itu udah salah teman-teman. Nah, berikutnya ada BRMS. BRMS ini so far menurut saya sih, buat teman-teman yang udah beli ya, so far masih oke sih. Dia masih bergerak dalam channel uptrend ya. Support saat ini yang krusialnya itu ada di 200 ya. Kalau itu jebol, teman-teman bisa consider untuk exit. Kalau untuk entry sih di harga sekarang menurut saya jangan dulu ya, masih cukup beresiko. Kalaupun teman-teman mau masa entry-nya tipis dulu ya, sehingga nanti kalau dia jebol 200, cut loss-nya nggak sakit-sakit banget ya. Jadi so far sebenarnya buat teman-teman yang udah beli ya, yang udah floating profit, ini masih layak untuk di hold. Stop loss under 200 ya. Kalau mau beli dari harga sekarang, menurut saya sih wait and see dulu ya.
batasin dulu, tunggu respon market. Ya kalaupun mau maksa beli, tipis dulu ya, tipis dulu, kemudian entry lagi ketika udah ada buyers lagi ya. Oke, so far sini juga masih oke ya, trennya masih bagus, perusahaannya juga dalam tahap perbaikan, jadi ya masih oke lah ya. Kemudian ada NRG. Nah, NRG ini juga salah satu watchlist ya, dan sebelum masuk watchlist kan udah sering saya bahas. Nah, NRG ya, terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini ya, di sini, dan sebelum itu saya juga pernah bahas di sini kalau nggak salah ya. Correct me ya if I'm wrong. Bahasa Inggris, jarang-jarang pakai bahasa Inggris ya. Oke, sebenarnya untuk saat ini NRG itu udah capai target ya, udah capai target. Saya sendiri udah TP setengah di 240 kalau nggak salah ya, 240. Setengahnya lagi saya masih hold karena average saya lumayan jauh ya. Setengahnya lagi saya masih hold ya, setengahnya lagi kalau dia mau naik ya silakan ya, kalau mau turun saat ini supportnya ada di sini. Nah, kalau kita ke time frame kecil, kita bisa lihat supportnya saat ini ada di 220. Nah, kalau saya pribadi ya, karena average saya masih jauh ya, saya udah TP setengah di 240 ya, setengah lagi saya masih hold. Nah, seandainya dia jebol 220 baru saya trailing stop ya. Kalau dia masih bertahan di atas itu, masih akan saya hold saham ini ya, dan mudah-mudahan dia bisa seperti ini. Mudah-mudahan dia bisa seperti ini, ada penan dan lanjut. Hopefully ya, hopefully, but jangan apa namanya. Nah, buat teman-teman yang belum entry ya, jangan terlalu greedy ya, jangan terlalu rakus mengejar saham yang seperti ini. Jadi kalau teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya nunggu di 220 atau di 230 lah ya. Di 230 dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 220 ya. Kalau di harga sekarang itu risknya cukup tinggi, dan kalaupun teman-teman seandainya mau masuk di 230, porsinya dikecilin ya, jangan agresif ya. Intinya itu aja ya, karena sahamnya sendiri udah naik, udah capai target dan ada ruang untuk koreksi. Dan mudah-mudahan sih dia masih lanjut ya. Oke, itu ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf ya jika banyak mungkin saham yang saya bahas nggak sesuai analisa ya, mohon maaf banget. But selalu saya tekankan di setiap analisa untuk pasang stop loss ya, jadi nggak ada ya nggak ada yang floating loss. Kalau ikut analisa nggak ada yang floating loss ya, karena saya selalu pasang stop loss setiap saya bahas saham. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat malam.